Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 3 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 17 ayat 24 sampai 29. Bagi orang yang menyesal, Tuhan membuka jalan kembali. Tuhan menghibur mereka yang kehilangan ketabahan. Berpalinglah kepada Tuhan dan lepaskanlah dosamu, berdoalah di hadapannya, dan berhentilah menghina. Kembalilah kepada Yang Maha Tinggi, dan berpalinglah dari yang durjana, dan hendaklah sangat membenci kepada kekejian. Siapa gerangan di dunia orang mati, memuji Yang Maha Tinggi, sebagai pengganti orang yang hidup? Siapa gerangan mempersembahkan pujian di sana? Dari orang mati, lenyaplah pujian, seperti dari yang tiada sama sekali. Sedangkan barang siapa hidup dan sehat, ia memuji Tuhan. Alangkah besarnya belas kasihan serta pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekayaan yang sejati adalah kekayaan iman. Dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan bahwa pintu kerajaan Allah itu begitu sempit bagaikan lubang jarum. Untuk melewatinya, maka semua yang menghalangi kita untuk dapat masuk haruslah ditinggalkan. Orang kaya yang datang kepada Yesus meminta agar dapat memperoleh hidup yang kekal, justru terhalang oleh kekayaannya yang tak mau ia relakan untuk membantu orang miskin. Ia juga tak bersedia mengikuti Yesus karena beda orientasi kehidupan. Ia ingin memperoleh hidup kekal, tapi tidak setuju untuk bersandar sepenuhnya pada kebaikan Tuhan. Saudara terkasih, kita belajar dari Ayub, seorang tokoh dalam Perjanjian Lama yang dengan bijaksana berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan semata. Bila harus dilepaskan untuk menolong orang lain atau menghidupkan orang lain, mengapa harus ditahan untuk diri sendiri? Sesungguhnya seorang disebut kaya bukanlah diukur dari seberapa banyak harta yang ia timbun, juga bukan seberapa besar kepunyaan yang ia miliki, tapi diukur dari seberapa banyak ia memberi. Bukankah Yesus telah berkata, "Berilah, maka kamu akan diberi"? Kekayaan batin yang ada dalam diri seseorang mampu menggerakkan hatinya untuk merelakan apa yang dimilikinya demi orang lain yang lebih membutuhkan.
Itulah kekayaan yang sejati. Itulah kekayaan iman karena percaya bahwa semua yang ada pada kita semata-mata adalah anugerah Tuhan. Kita bersandar hanya pada Tuhan, Gembala baik yang tak pernah membiarkan anak-anaknya berkekurangan. Lebih dari itu, bukankah oleh iman kita menjadi milik Kristus dan Kristus milik kita? Bukankah dengannya kita telah memiliki segalanya? Saudara-saudariku yang terkasih, milikilah kekayaan iman ini agar kita selalu dapat bersyukur kepada Tuhan, memuji kebaikannya yang melimpah, dan bahagia karena terlepas dari kekhawatiran dunia yang membuat kita hanya berpikir untuk diri sendiri dan selalu merasa berkekurangan. Dikatakan dengan bijak, "The joy of giving is the joy of living." Sukacita karena memberi, itulah sukacita kehidupan. Inilah sukacita iman karena mengikuti Yesus melalui jalan pemberian diri dan pengorbanan. Anjuran Putra Sirak dalam bacaan pertama hari ini kiranya membantu kita untuk memanfaatkan semua kesempatan selagi kita masih hidup di dunia ini untuk mempersembahkan pujian syukur kepada Tuhan melalui karya dan bakti kita kepada Tuhan. Biarlah semua yang kita miliki menjadi harta surgawi karena kita gunakan untuk memuliakan Allah dan hidup kita melimpah dengan syukur dan pujian. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.